Church. Welcome to our Super Sunday, January 17, 2021. Bersama saya Indri dan saya Mariska. Ada hal menarik apa Kak di dalam Super Sunday kali ini? Nah, hari ini kita akan worship together with I Praise. And then kita akan dengarkan firman Tuhan lewat Ibu Mei Tilmoindong. Dan pastikan semua mengikuti ibadah sampai akhir, karena di akhir ibadah kita akan menerima berkat Tuhan, blessing prayer by our pastor. Wow, nah, sangat menarik ya hari ini. Kalau begitu, sebelum kita memberikan persembahan, mari kita ikuti TIOC di minggu ini. Check it out. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Bapak, hari ini kami akan memberikan persembahan dalam ibadah Super Sunday kami. Kami bersyukur kami masih diberikan kesempatan untuk kami mentaati firman Tuhan. Kami bersyukur kami bisa diberikan kesempatan untuk kami menabur. Dan biarlah apa yang kami berikan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan disenangkan dengan apa yang kami beri dengan segenap hati kami. Nama Tuhan makin dipermuliakan lewat harta kami, lewat apa yang Tuhan percayakan kami dalam berkat-berkat secara finansial. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami siap memberikan persembahan dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati.
sampai habis bumi berlalu, bahkan sampai siang malam menyatu, kami tetap menyembah-Mu, Bapa kami. Sungguh dahsyat. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, kan ku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapakku, sampai nama-Mu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayang-Mu dan setia-Mu kan menyertaiku. Kasih sayang-Mu Tuhan selalu menyertai kami. Engkau yang menjadikan kami pemuji dan penyembah-Mu, Yesus. Bahkan semua harta yang ada dalam dunia tak bisa tergantikan dengan kasih-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan memiliki Bapa seperti Engkau. Dahsyat, dahsyat, Kau hebat. Semua harta di dalam dunia, semua takhta yang dapat tergapai takkan bisa menggantikan kasih Bapa. Semua karya yang telah terlukiskan, semua nada yang telah terdengar takkan bisa menyaingi cinta-Mu. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, kan ku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapakku. Sampai nama-Mu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayang-Mu dan setia-Mu kan menyertaiku. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, kan ku puja
sembah Engkau, ya Bapa-Ku, sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Kasih sayangmu dan setiamu, kasih sayangmu dan kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Kasih sayangmu dan setiamu Tuhan selalu menyertaiku di setiap waktu. Tak ada kasih yang lebih besar dari kasih Bapa yang luar biasa. Kami mau bersyukur, kami mau memujimu, kami mau menyanyi. Terpujilah Engkau Tuhan, ajaib dan perkasa. Kau Allah yang mulia. Kami bersyukur memiliki Bapa yang sepertimu, sebab kasih-Mu besar, kasih-Mu kekal di dalam kami. Kami memuji-Mu Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Endera laba shandera lamo, kendera laba shegenara lamo, endera laba shikenara laba se, kendera laba sandara laba tekenara lamo, yara la laba kendera laba she, kendera la laba sanda, yara laba shekenara lamo, yara laba se, kendera. Sana general lava shigela mo general ya lava se general ya lava sande ya lava ya na 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 ya sana general lava she general mo. We worship you Lord, we worship you Lord. Engkau Tuhan, kami masyurkan nama-Mu yang kudus. Engkau yang bertakhta atas pujian kami, atas penyembahan kami. Ada sukacita ketika kami menyembah-Mu ya Bapa. Hadirat-Mu yang memulihkan, hadirat-Mu yang mengubahkan. Bahkan Engkau membukakan setiap pintu hati kami. Kami mau Tuhan Yesus untuk kami fokus kepada Engkau, bukan kepada harta dunia. Itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kasih-Mu Bapa. Kami tidak bisa membanggakan apa yang kami miliki saat ini, sebab kasih-Mu jauh lebih besar. Kasih-Mu menutupi banyak sekali kesalahan yang kami perbuat. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur kesempatan hari ini. Di saat kami menguduskan hari-Mu, Engkau melayakkan kami untuk menyembah-Mu, Bapa yang hidup.
sekenaralamo, enaralaba sekenarala, enaralaba sekenarala, enarala yalaba sekenarala, enarale, enarata kenarala yalaba se. Pujian kami naikkan hanya kepadamu Yesus Tuhan. Yaralabase kenaralamo yalabase, Engkau yang disenangkan ketika kami menyembah-Mu Tuhan. Banyak hal yang Kau bukakan bagi kami Bapa. Bahkan saat ini mereka yang sakit disembuhkan, yang terbeban berat mendapatkan pemulihan. Kami percaya kuasa-Mu sempurna di dalam kami. Bahkan di saat kelemahan kami Tuhan, kuasa-Mu dinyatakan. Kami mengangkat tangan kami. Kami berserah penuh kepada Engkau, Bapa yang hidup, Bapa yang luar biasa, Bapa yang hebat. Kau buat kami bersuka cita. Kenara, ora la bashe, la base, la base, la base. Kau layak dipuji, Kau layak terima pujian, Yesus, Yesus Kristus. Kenara la base, kenara la base, kenara la base, kenara. Kau yang kami percaya Bapa. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, Kau tetap yang kami puja, Kau tetap yang kami sembah. Yesus, Yesus, Yesus sungguh mulia. Thank you Lord, thank you Lord. Semua karya yang telah terlukiskan, semua nada yang telah terdengar, takkan bisa menyaingi cintamu. Pernah bisa menyaingi cinta-Mu Bapa. Bahkan semua apa yang kami miliki dalam dunia ini, sebab Engkau tetap yang kami puja,
sebab Engkau tetap yang kami sembah, Bapa yang luar biasa di dalam kami. Dan saat ini kami siap untuk menyenangkan Engkau. Kami mau bersorak meninggikan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari semua kita bangkit berdiri bersama. Kita mau masuk gerbang kudusnya Tuhan dengan hati yang penuh pujian. Kami mau bersyukur atas kasih setia-Mu Tuhan. Dan kami bersorak, tinggikan nama-Mu. Ku masuk gerbang kudus-Mu dengan hati penuh pujian, bersyukur atas kasih-Mu. Ku bersorak, tinggikan nama-Mu. Ku memuji, ku bernyanyi, Yesus, Yesus, Kaulah satu-satunya alasan untuk ku hidup. Segenap hatiku berikan hanya pada satu, padamu Yesus. Ku masuk gerbang kudus-Mu dengan hati penuh pujian, dengan hati penuh pujian, bersyukur atas kasih-Mu. Ku bersorak, tinggikan nama-Mu. Ku memuji, ku bernyanyi, Yesus, Yesus, Kaulah satu-satunya alasan untuk ku hidup. Segenap hatiku berikan hanya pada satu, padamu Yesus. Kami mau tetap berikan yang terbaik kepadamu Tuhan. Dan kami mau bersorak bersuka, tinggikan nama-Mu. We praise you Lord. Yesus, Yesus, Kaulah satu-satunya alasan untuk ku hidup. Segenap hatiku berikan hanya pada satu, padamu Yesus. Dan kami mau memuji-Mu. Ku memuji, ku bernyanyi, ku memuji, ku bernyanyi, Yesus, Yesus, Kaulah satu-satunya alasan untuk ku hidup. Segenap hatiku berikan hanya pada satu, padamu Yesus. Dan segenap hati kami Tuhan, segenap hatiku berikan hanya pada satu,
padamu Yesus. Praise Jesus. Shalom blessed people, kembali kita berjumpa lagi. Kita akan menyantap firman Allah, tapi sebelumnya kita harus berdoa. Bapa Surgawi, kami selalu bersyukur kepadamu untuk setiap apa yang kau kerjakan dalam hidup ini. Engkau tetap Bapa yang terbaik, hebat dan luar biasa yang selalu menjadi kekaguman kami kepadamu. Itu sebabnya Bapa, pada kesempatan ini kami semua jemaat, semua rindu menerima firman-Mu. Karena hanya firman-Mu dapat membentuk setiap karakter kami. Firman-Mu Tuhan yang akan memberi petunjuk-petunjuk yang tepat. Apa yang harus kami lakukan untuk menyenangkan hatimu. Sebab itu berbicaralah lewat kami. Kami terbatas, tetapi Engkau berbicara dengan leluasa Roh Kudus, sehingga semua menerima berkat pada kesempatan ini. Yang lemah mendapat kekuatan, yang bermasalah dapat solusi yang tepat, yang sakit dijamah dan disembuhkan. Terima kasih Tuhan, kami akan menyampaikan isi hatimu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat sejati kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kalau tema yang sedang kita dengar-dengar hari-hari ini selama sebulan tetap chosen and destined, ya, dipilih dan ditakdirkan. Kalau pastor sudah berbicara tentang for grace, Mariska sudah berbicara juga yang lalu tentang we are chosen to purpose dan we are chosen to obey. Maka kali ini kita akan berbicara tentang for hope. Kita melihat bahwa definisi harapan adalah melihat kepastian masa depan dan keterlibatan Tuhan dalam masa kini, sehingga kita mampu bersukacita walaupun kita mengalami tekanan. Itulah definisi daripada harapan. Hari-hari ini semua kita membutuhkan harapan itu. Sehingga kita tidak akan jadi hopeless, kita tidak akan jadi pesimis, tetapi kita mempunyai rasa optimisme yang tinggi karena situasi itu kita butuhkan rasa optimisme ini. Karena situasi sekarang ini membuat banyak orang hopeless. Itu sebabnya kali ini Headquarter memberikan For Hope sebagai judul yang kita akan bahas pada kesempatan ini. Saudara, saya akan berikan satu story bagaimana seorang pegawai yang sebenarnya kasusnya itu dia sebenarnya harus hopeless. Tetapi karena dia punya pengharapan yang begitu baik, ya, dia tahu cara membuat satu harapan sehingga dia tidak jadi hopeless, tetapi justru dia ada optimis yang tinggi, ya. Satu kisah bahwa seorang raja begitu bengis sehingga dia mau eksekusi pegawainya, dan dia berikan option yang mana kamu bisa lepas dari eksekusi asalkan engkau bisa terbangkan kuda yang ada di kerajaan. Tetapi dengan tenang, pegawai ini tidak merasa panik. Tentu ada pertanyaan dari teman-temannya. Dia kelihatan tenang, dia kelihatan panik. Kenapa? Ya, tetapi dia punya alasan untuk berharap. Yang pertama dia katakan bahwa bisa saja dalam setahun ini raja meninggal, atau saya yang meninggal, ataukah kuda itu benar-benar bisa terbang. Jadi itu yang membuat dia tidak merasa panik. Saudara, jadi di sini kita melihat bahwa kita banyak alasan untuk punya optimis di masa-masa sekarang ini. Saudara, kita melihat bahwa Petrus ini dijuluki Rasul Harapan, karena semua tulisannya itu banyak menekan soal pengharapan. Ada kurang lebih 15 kali Rasul Petrus menjelaskan dalam suratnya soal pengharapan, sehingga dia dikatakan Apostle of Hope. Sedangkan Paulus dijuluki Apostle of Faith, Rasul Iman,
Dan Yohanes dijuluki Apostle of Love karena tulisannya semua berwarna dengan kata-kata kasih. Nah saudara, ketika kita mempunyai harapan hanya kepada Tuhan, maka kita akan mengalami ketiga hal ini. Yaitu hal yang pertama, ketika kita punya pengharapan kepada Tuhan. Yang pertama, something good in the future. Sesuatu yang baik di masa depan kita akan gapai. Nah saudara, banyak orang sekarang ini, dewasa ini, menaruh pengharapan kepada hal-hal yang fana. Mungkin saja ya banyak orang berharap kepada anak. Mereka berpikir nantinya anaknya bisa, kalau dia disekolahkan anaknya, berhasil dan bisa menghidupi orang tuanya. Ya itu wajar-wajar saja. Ada juga yang berharap, menaruh pengharapan kepada harta benda. Ada juga yang menaruh harapan kepada jabatan. Ada yang menaruh harapan kepada popularitas. Semua itu biasa-biasa saja ya, wajar-wajar saja. Namun semua pengharapan itu fana dan itu tidak menentu sifatnya. Bisa berubah sewaktu-waktu. Justru sekarang ini kita lihat begitu banyak perubahan. Kalau kita hanya berharap kepada harta benda, bahkan juga keuangan ya, finansial yang kita miliki, maka semua bisa berubah. Keadaan ekonomi sekarang lagi mengalami ya pasang surut karena keadaan pandemi. Jadi yang sebenarnya pengharapan yang kekal, yang tidak pernah berubah, hanyalah pengharapan kepada Tuhan. Sebab firman Allah berkata dalam Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Yang pantas kita menaruh pengharapan hanya kepada Dia yang tidak pribadi, yang tidak pernah berubah, yang memberikan jaminan kepada kita bahwa kita punya masa depan yang gemilang. Itu sebabnya pengharapan juga diibaratkan seperti jangkar, seperti sau. Di dalam Ibrani pasal 6 ayat 19, di situ dikatakan pengharapan bagaikan sau. Saudara, kita baca ayat firman Allah yang menjadi renungan kita pada kesempatan ini di dalam Petrus 1 ayat yang ke-3 sampai yang ke-12. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang dituntutkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan
sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Jadi itulah pembacaan firman Allah pada kesempatan ini, bahwa Petrus menerangkan soal bagaimana kita harus berharap. Nah, seperti saya katakan tadi, bahwa pengharapan itu ibarat sau atau jangkar. Dalam Ibrani 6 ayat 19, pengharapan bagaikan sau. Nah saudara, apa sebenarnya fungsi daripada sau? Ketika kapal itu akan berlabuh, maka serta-merta mereka akan lepaskan sau atau jangkar. Fungsi daripada jangkar atau sau ini adalah untuk memberi keseimbangan kepada kapal agar supaya kapal itu tidak terbawa arus. Saya percaya kalau kita memiliki sau pengharapan kepada Tuhan, maka gelombang sebesar apapun yang kita hadapi, maka kita akan bagaikan kapal, tenang, dan tidak akan terbawa dengan masalah, kita tidak akan terbawa dengan persoalan yang rumit, yang membuat kita tidak bergairah. Nah, saudara, satu waktu saya kedatangan seorang tamu hamba Tuhan, dan dia pernah berkata begini, saudara. Wah, kok kalau lihat dari jauh kelihatan adem ayem. Padahal itu masalahnya cukup pelik, cukup berat. Tetapi kelihatan tenang-tenang saja. Saya bersyukur kepada Tuhan kalau ada statement yang demikian. Orang yang menanggapi saya, yang melihat saya kelihatan sukacita walaupun saya di tengah-tengah banyak persoalan. Waktu itu saya anak masih kecil ya, si Tirsa masih kecil. Mereka berikan statement demikian. Nah, puji Tuhan saudara. Dikala kita mengalami masa-masa yang sulit, orang tidak melihat kalau kita dalam keadaan yang terbawa dengan masalah. Tetapi justru kita bisa ya mengimpartasi ya sukacita yang kita miliki dari Tuhan di tengah-tengah masalah yang kita hadapi. Saudara, Petrus memberikan dua alasan untuk menaruh harapan hanya kepada hal-hal yang pasti. Dia tidak mau kita sebagai anak-anak Tuhan berharap pada hal-hal yang tidak menentu. Yaitu harapan yang pertama, Petrus menegaskan bahwa kita harus berpengharapan untuk hal-hal yang tersimpan di sorga ya. Bagian yang tidak akan hilang, yang tersimpan di sorga, hal-hal yang kekal ya. Di dalam juga Kolose 3 ayat 2, biarlah kita menaruh pikiran kita kepada perkara-perkara yang di atas. Jadi tidak hanya melulu pikir-pikir apa yang fana di bumi ya. Hanya melulu pikir-pikir money ya. Padahal kita tidak berpikir bahwa yang sumber berkat adalah Tuhan. Kita hanya berpikir berkatnya, tetapi sumbernya kita lupakan ya. Itu sebabnya dua hal kita harus perhatikan seperti Petrus katakan. Bagian yang tidak akan hilang dan tersimpan, yang itulah yang harus kita harapkan, itu hal-hal yang kekal yang ada di sorga. Dan kedua, dia menekankan bahwa kita harus ya berpengharapan soal keselamatan yang akan nyatakan kepada kita pada akhir zaman, dan kita harus merasa tenang, secure, merasa aman ketika kita menaruh harapan hanya kepada Tuhan. Sehingga kita berbeda dengan orang dunia, saudara. Bagaimana mungkin kita menghadapi masalah dan kita panik, apalagi kita berbuat hal-hal yang seperti layaknya orang dunia. Jadi kita tidak ada perbedaan. Sedangkan firman Allah berkata bahwa satu masa ada perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Nah, hari-hari ini yang harus kita miliki perbedaan tersebut. Kalau orang dunia mungkin masa-masa pandemi sekarang ini, mungkin mereka ketakutan. Kenapa? Karena mungkin dapur mereka sudah tidak mengepul dan lain sebagainya. Sementara kita sebagai anak-anak Tuhan, saya percaya kita tidak pernah kekurangan sesuatu yang baik. Saya percaya kita tidak pernah dibiarkan Tuhan kelaparan. Dalam Amsal berkata orang benar tidak biarkan Tuhan kelaparan. Ya, puji Tuhan. Sampai saat ini saya merasa justru di masa-masa pandemi saya mengalami banyak mujizat-mujizat, yaitu
berkat-berkat yang luar biasa dari Tuhan ya. Saya merasakan itu dan tentunya hal itu tidak dengan sendirinya kita akan dapatkan kalau kita tidak punya kemampuan untuk memberi, saudara. Kita harus tabur dulu baru kita menuai di masa-masa sekarang ya. Nah, ada satu statement berkata, if there is hope in the future, there is power in the present. Jika ada harapan di masa depan, ada kekuatan di masa sekarang. Jadi kalau kita memiliki pengharapan di masa yang akan datang, kita tahu dengan pasti bahwa kita tidak dibiarkan Tuhan. Kita tahu dengan pasti bahwa kita pasti terjamin semua yang kita butuhkan. Maka kita ada kekuatan, saudara. Orang yang merasa tidak ada kekuatan, merasa hopeless, merasa pesimis. Karena dia tidak punya harapan yang pasti. Ya, kabur, saudara. Tidak jelas. Tetapi bagi kita anak-anak Tuhan, karena kita punya pengharapan bahwa Allah lah yang menjamin seluruh kebutuhan kita, bahkan juga keselamatan jiwa kita tentunya. Ya. Dan kedua, tadi dikatakan hope adalah something good in the future. Ya, sesuatu yang baik di masa depan. Ya, kita pasti miliki. Ya, dan saya percaya semua kita, keturunan kita akan memiliki masa depan yang baik karena kita punya jaminan lewat firman Tuhan ya. Dan kedua, kalau kita berpengharapan kepada Tuhan, God's hand in current situation. God's hand in current situation. Pertolongan Tuhan di tengah-tengah keadaan. Petrus menuliskan dalam suratannya, dia tidak menganjurkan kita untuk mencari pertolongan secara eksternal, tetapi dia menekankan bahwa sesungguhnya di dalam diri kita ada sumber pertolongan itu. Karena di dalam diri kita ada kekuatan Allah. Dan kekuatan Allah itu adalah berbicara soal iman kita. Ya, jadi kalau kita punya iman yang sungguh-sungguh dilandaskan atas firman Allah, maka kita tidak akan mengalami goncangan yang berat. Karena ya boleh mungkin goncangan, tapi ya cuma sekedar saudara. Tergoncang karena mengalami masa-masa yang sulit. Tetapi tidak akan membuat seperti pohon jadi tumbang, tidak. Karena apa? Ada kekuatan Allah dalam diri kita, yaitu di internal kita ada sesuatu yang Tuhan taruh, yaitu yang harus kita eksplor adalah iman kita. Iman kita ini pada masa-masa pandemi ini harus dibangkitkan, ya, harus diaktifkan. Karena ada 3 hal kalau bicara soal iman, begitu banyak orang menaruh pengharapan atau iman kepada manusia. Nah, itu semua hal-hal yang fana dan tidak menentu. Karena firman Allah juga berkata, terkutuk orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah yang mengandalkan Tuhan. Dan ada yang mengandalkan Tuhan. Nah, ada yang mengandalkan okultisme. Ya, itu mereka minta ya berkat-berkat. Kalau dulu-dulu di gunung-gunung pergi ke gunung-gunung, katanya ya, kasih sesajen dan lain sebagainya, minta dari ya roh-roh, arwah-arwah orang sudah meninggal. Nah, saudara, semua itu hal-hal yang tidak berkenan. Yang satu yang harus kita ambil yaitu pertolongan internal, yaitu iman yang ada pada kita, yang harus kita aktifkan, yang harus kita eksplor supaya kita bisa bertahan di masa-masa yang sukar. Hope is rooted in the trustworthiness of God, ya. Harapan bersumber kepada Tuhan yang bisa dipercaya. Jadi pengharapan kita betul-betul letakkan hanya kepada Tuhan semata-mata yang bisa kita percaya, ya. Jika kita dalam keadaan sekarang ini mungkin ya penderitaan atau kesulitan,
masih tetap ya kita alami, dan kadang belum terselesaikan. Nah, sebenarnya Tuhan sedang membangun iman atau karakter kita masing-masing, agar supaya kalau kita mengalami penderitaan, bahkan kesulitan, di situ iman kita diuji. Apakah betul-betul iman kita ini murni, ataukah iman kita ini hanya iman-imanan ya, cuma sekedar-sekedar. Dikala kita mengalami ujian justru akan muncul iman yang murni. Sebab seperti pengalaman daripada Ayub pada waktu dia diuji, maka dia berkata dalam Ayub pasal 23 ayat 10, seandainya dia menguji aku, maka aku akan timbul seperti emas ya. Dalam Ayub 23 ayat yang ke-10. Jadi sebenarnya penderitaan yang kita alami itu sedang Tuhan mengasah iman kita supaya yang muncul adalah iman yang murni. Seperti emas, saudara, kata Ayub. Ya. Nah, kalau kita lihat emas, kalau ditempa mulai dari ambil ya, dari emas itu belum kelihatan emas. Nanti diproses, ya begitu banyak prosesnya. Terakhir dibakar, semakin kelihatan murninya. Kelihatan emas ini emas 23 karat, 22 karat, 24 karat. Baru kelihatan ketika dibakar. Demikian juga dengan kehidupan kita, maka kita akan mengalami proses demi proses, baru akan kelihatan muncul iman kita yang murni. Saudara, bagaimana orang meresponi tantangan itu tergantung dari perspektifnya. Jadi tergantung dari perspektif kita, cara kita ya menanggapi, meresponi semua tantangan hidup yang kita alami. Kalau kadang-kadang atau hari-hari ini, saudara, kita mengalami masa-masa yang betul-betul sangat menyulitkan bagi kita karena sudah hampir setahun masa pandemi, dan itu sangat, kalau secara awam itu sangat memberatkan karena kita tidak terbiasa dengan banyak-banyak aturan. Seperti 3M ya, pakai masker, mencuci tangan dan jaga jarak. Dan semua negara banyak yang lockdown, bahkan juga stay at home. Kalau kita hanya menanggapi atau meresponi bahwa stay at home atau pandemi ini adalah kutukan, maka kita tidak bisa melihat sisi atau hikmah yang kita bisa ambil, yaitu sisi positifnya. Kenapa? Karena dengan pandemi yang kita alami memang tidak mengenakan, karena di mana-mana banyak orang terpapar dengan penyakit COVID. Dan itu banyak yang membuat orang ketakutan untuk keluar rumah karena tidak boleh stay at home, mesti harus lebih banyak, apalagi yang sudah manula ya, orang-orang yang sudah lanjut usia. Namun saudara, sisi baiknya adalah bahwa kalau dulunya orang saking sibuk bekerja, rata-rata anak pergi kemana, papa mama pergi kemana, karena semua sibuk dengan kesibukan masing-masing. Tetapi dengan pandemi yang ada, stay at home lebih banyak kita lakukan, maka terjadilah quality time ya. Quality time sering kita alami bersama dengan keluarga. Jadi itu sisi baiknya, berita baiknya, yaitu anak-anak, orang tua berkumpul bersama-sama, nonton bareng ya, nonton TV bersama, di ruangan tamu bersama. Kalau dulu mungkin kalau makan ya tidak bisa semeja ya, atau orang tua makan jam sekian, anak datang pulang makan jam sekian. Tapi ini kebersamaan semakin terasa lewat stay at home. Dan juga terjadi yaitu begitu banyak orang yang tidak tahu potensinya bisa dimunculkan lewat stay at home. Buktinya saudara, saya punya seorang teman yang begitu rajin, tetapi anaknya, karena teman saya ini rajin, anaknya selalu hanya mengandalkan mamanya. Jadi mau bikin kue lah, mau bikin apa semua,
masak-masak mamanya. Tetapi lewat keadaan stay at home ini, maka saya melihat bahwa anaknya ini jadi rajin. Dia beli banyak bahan kue, dan dia mulai belajar bikin kue-kue yang luar biasa enak. Saudara, saya pernah cicipi. Dia belajar di YouTube. Saya tanya, ini belajar di mana? Di YouTube. Jadi kita melihat bahwa ada hikmah di balik semua yang dialami. Nah, saudara, when we put problems in God's hand, He puts His peace in our hearts, ya. Ketika kita menaruh harapan hanya kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan, kita menaruh persoalan kita kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan damai sejahtera di hati kita. Yang ketiga, hope kita akan alami, joy beyond words, ya. Sukacita yang tak terkatakan. Kita akan mengalami sukacita yang luar biasa, ya, ketika kita mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kepada Tuhan di tengah-tengah masa-masa yang sulit. Saudara, alangkah baiknya kalau masa-masa yang sulit ini kita pakai untuk menolong orang, ya. Di tengah-tengah masalah kita mengalami penderitaan, kita mengalami banyak-banyak ujian, maka kita akan merasa ringan jikalau kita memberi perhatian ekstra kepada sesama kita. Antara lain misalnya berdoa untuk sesama kita yang membutuhkan, ataukah memberi bantuan uang, tenaga, dan waktu. Dan puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, saya mengalami hal itu di masa pandemi. Ada beberapa hal yang kami alami dan itu merupakan mujizat, ya. Saya, ya, itulah ada kegunaan ini internet, ya. Saya ditelepon untuk meminta didoakan teman saya yang waktu itu menabrak anak. Dan puji Tuhan, dengan kemurahan Tuhan saya doakan, dan anak ini ternyata dirawat di rumah sakit. Jadi terancam bisa dipidanakan ini teman saya. Pas waktu berdoa malamnya saya doakan, siangnya dia masuk di Messenger, terima kasih untuk doanya. Anak itu sudah keluar, yang mestinya harus dibawa ke rumah sakit Prof. Kando. Itu kejadian di Kota Mobagu. Tapi ternyata anak itu sudah pulang, saudara. Ya, saya tahu itu karena Tuhan. Saya tidak punya kuasa, yang berkuasa menyembuhkan adalah Tuhan. Kita berdoa maksimal dan bagian Tuhan menyembuhkan. Kedua, saudara, kita berbuat lagi mendoakan orang lain. Satu waktu saya saya melihat di grup saya, grup sekolah, yaitu kami beri nama AA1 Aquino angkatan pertama. Saya lihat teman saya kena COVID, ya, seorang bapak, dan dia bilang, waktu dia bilang begitu, semua sudah heboh di ini kasih saran. Saya bilang minum bir brand. Dia bilang, aduh, belum tentu dia bisa minum karena dia mati, dia punya indera penciuman dan dia tidak ada selera makan. Saya japri dia, saya bilang, apa saya boleh berdoa? Dia bilang, oh silakan, dia senang sekali mau berdoa. Terus saya tanya nama istrinya, dia bilang, ternyata dia ke Bali dan dia masuk hotel dan di situ dia ketularan COVID-19. Waktu dia swab mau pulang ke Manado, ya ternyata dia sudah kena COVID dan memang gejalanya itu, ya, dia panas, naik turun dan sebagainya. Jadi dia pindah ke apartemen. Saudara, waktu berdoa itu malam, saudara. Saya kaget, saudara. Kan saya berdoa, dia pun berdoa, responi, dan betul-betul saya melihat kesungguhan hatinya. Pagi-pagi, saudara, dia masuk di grup, dia posting ikan roa, ikan lolosi. Dia bilang, puji Tuhan, saya sudah pulih, ya, penciuman, rasa ingin makan, kata selera makannya sudah pulih. Dan saya sudah pergi ke pasar Legian, beli ini ikan lolosi dan juga roa, dan dibakar, dia makan banyak. Wah, saya masuk di ini, saya bilang, puji Tuhan sudah sembuh. Kuasa doa luar biasa. Dia bilang, wah Mei, kuasa doa luar biasa. Tuhan kita, Tuhan hebat dan luar biasa yang menyembuhkan teman saya itu dari COVID. Dan saya kesaksian ini bukan berarti saya hebat, tidak. Saya
mau supaya kita di masa-masa yang sulit bukan nothing to do ya, tidak berbuat apa-apa, tetapi justru kita do something untuk saudara menolong diri kita sendiri. Ketika kita berbuat baik, kita sedang menolong diri kita sendiri. Bulan Desember lalu, awal bulan saya kedatangan tamu saudara saya dan 2 malam nginap di rumah. Ya, saya tidak tahu kenapa hari-hari ini memang banyak janji Tuhan bagi kita semua pribadi dan keluarga dan korporat ya gereja kita. Tapi Tuhan tidak mau kita sedang mengandung ini, kita akan segera melahirkan. Tetapi kita, Tuhan mau, Tuhan tuntut kita juga tetap berbuat baik. Karena itu menentukan apa yang kita akan terima nanti. Saya didorong terus. Seperti tidak bisa kalau tidak tahan kalau tidak berbuat baik. Saya beri secara manusia saudara, saya juga heran. Dia mau pulang saya kasih baju, kasih parfum, kasih oleh-oleh, bayar dia punya taksi. Saudara tahu, saudara saya sampai bilang, aduh Ci, yang terlebihnya saya tidak dapat balas. Saya bilang Tuhan kan yang mau balas, saya lakukan karena Tuhan, saya bilang begitu. Saudara tahu tanggal 25 Desember, sebelum tanggal 24, saya ditelepon saudara. Dia tawarkan kalau boleh 25 Desember datang ke rumahnya. Ini saudara. Dan makan bersama mereka sekaligus mendoakan mereka sekeluarga. Mereka Katolik. Tapi mereka senang kalau saya berdoa. Karena memang banyak bukti jawaban dari doa-doa yang pernah kami lakukan ya bersama. Dan ternyata saudara saya pergi. Saya sampai takjub dan geleng kepala dan saya terkagum kepada Tuhan. Saya tahu bukan karena saudara saya yang baik, tidak. Tetapi itu karena saya didorong oleh Roh Kudus melakukan kebaikan kepada saudara saya yang lain. Bukan dia juga tidak tahu apa yang saya lakukan, tetapi Tuhan yang tahu, Tuhan yang melihat apa yang kita lakukan. Dan saya mendapat berkat yang luar biasa saudara. Waktu saya pulang, mereka pesan taksi, InDriver. Belum lagi saudara, mereka berikan luar biasa saudara, sudah 1 paket. Sudah ada minuman untuk Natal, minuman kaleng, minuman botol, bahkan kue-kue Natal, juga sembako saudara. Bahkan semua makanan yang mereka catering, dia taruh semua di kontainer. Dia bilang enggak usah kasih pulang ini kontainer. Dia kasih semua. Dan saudara, kue besar semua. Dia potong, dia kasih semua. Pokoknya limpah dengan berkat. Baju dia berikan. Bahkan semua alat kesehatan. Sampai minyak kayu putih yang asli. Hand sanitizer sampai banyak saudara. 3 botol. Cukup. Selama saya pandemi, puji Tuhan, kemurahan Tuhan, tidak pernah beli hand sanitizer, tidak pernah saya beli. Karena saudara saya ini selalu memberi banyak saudara. Ya, puji Tuhan, kemurahan Tuhan. Sampai waktu mau ambil ini barang-barang saudara, dia sendiri yang mau bantu saya mau bawa ke taksi. Dia tidak mampu diangkat. Dia minta tolong kakaknya laki-laki, tolong kamu angkat ini bawaan, terlalu berat. Sampai kakaknya bilang, aduh ini persediaan katanya bekal 1 tahun. Karena banyak luar biasa saudara. Jadi saya sampai di rumah saya kagum. Saya duduk berdiam dan saya berterima kasih kepada Tuhan. Saya sangat merasa sangat terharu. Ya bukan terharu apa, tapi kagum sekali kepada Tuhan. Luar biasa. Saya mungkin berbuat hanya segini kepada saudara saya yang pergi itu, yang nginep di rumah. Tuhan balas berganda-ganda. Ya saudara, saya terima berkat yang hebat dan luar biasa saya miliki dari Tuhan. Dan kalau kita mengandalkan Tuhan, jangan berharap walaupun saudara kita baik, jangan harap, oh dia pasti memberi, tidak saudara. Tapi pengharapan kita taruh kepada Tuhan, nanti Tuhan yang bekerja. Siapapun Tuhan akan membuat orang itu generous kepada kita. Asalkan kita betul-betul menaruh pengharapan hanya kepada Dia. Nah saudara, jikalau kita dalam penderitaan,
kita mampu bersukacita? Ya, karena ada beberapa alasan untuk kita bersukacita menghadapi masalah, tekanan, dan penderitaan. Yang pertama kita harus ingat, masalah itu yang pertama adalah penderitaan itu hanya sementara. Kedua, penderitaan adalah alat di tangan Tuhan. Merupakan alat untuk Tuhan mau naikkan kita ya ke level yang lebih lagi. Untuk mendapatkan berkat yang lebih lagi dan lain sebagainya. Jadi yang pertama itu penderitaan hanya sifatnya temporer, sementara. Jadi itu alasan kita harus bersukacita di tengah-tengah penderitaan. Kedua, penderitaan adalah alat di tangannya. Jadi itu Tuhan mau bentuk kita lewat penderitaan itu. Dan ketiga, ada batasan yang Tuhan tetapkan atas penderitaan kita ya. Ada DP waktu, ada DP limit ya. Time limit ya, nyandak begitu terus. Keempat, ada hal yang luar biasa ya Tuhan akan berikan dalam hidup Anda dan saya ya. Jadi ada itu statement berkata bahwa sebenarnya itu persoalan itu adalah berkat yang menjelma ya. Sebenarnya itu Tuhan mau kasih berkat tapi lewat dulu ini persoalan ya. Jadi berkat yang menjelma. Dan kelima, penderitaan tidak akan mengalahkan kita. Buktinya saudara, sampai sekarang ini saya dan saudara tetap eksis. Ya, melayani Tuhan, tetap eksis, mengiring Tuhan, mengabdi kepada Tuhan. Walaupun hidup kita betul-betul harus banyak fight ya. Harus banyak bergumul. Karena begitu banyak kesulitan yang kita hadapi, tetapi itu tidak mengalahkan kita karena jatah kita, DNA kita adalah more than conquer. Kita lebih daripada pemenang. Jadi masalah tidak mampu mengalahkan kita karena kita punya yang di dalam internal kita adalah iman kita yang mengalahkan semua masalah-masalah yang kita hadapi. Dan keenam, penderitaan memperbesar atau mengenlarge kapasitas kita untuk bersukacita ya. Jadi kalau kita mengalami hal-hal ini, maka kita sedang di-enlarge oleh Tuhan agar mampu bersukacita di tengah-tengah penderitaan. Satu statement, joy is not necessarily the absence of suffering. It is the presence of God. Sukacita bukan berarti tidak adanya penderitaan. Sukacita adalah kehadiran Tuhan ya. Jadi di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah penderitaan, mungkin kita tidak mengalami pandemi. Puji Tuhan atas perlindungan Tuhan. Ataupun kalau ada yang mungkin yang mengalami hal ini, tetaplah bersukacita. Karena di tengah-tengah mengalami ini ada kehadiran Tuhan yang akan mengubah semua rasa yang tidak mengenakan itu menjadi hal yang joyful ya, penuh sukacita. Kalau Tuhan hadir berarti di sana akan ada sukacita ya. Itu sebabnya pada kesempatan ini kita akan bersyukur untuk semua yang kita alami hari-hari ini. Karena ternyata di balik penderitaan, di balik semua yang kita alami, kesulitan apapun, membuat kita sedang di-enlarge supaya kita mampu bersukacita di tengah-tengah masalah yang kita hadapi. Kalau kita ya mengalami penderitaan lantas kita larut, ya kita terbawa dengan masalah, jadi hopeless, maka kita tidak beda dengan orang dunia. Tapi yang membedakan kita dengan orang dunia, dikala kita mengalami penderitaan, kita mampu bersukacita. Itulah yang kita akan alami, yaitu apabila kita menaruh pengharapan kepada Tuhan, bahwa something good in the future, ya kita akan alami. Yang pertama something good in the future, ya sesuatu yang baik di masa depan. Dan kedua, kita akan merasakan God's hand in current situation. Tuhan memberi pertolongan di setiap keadaan yang kita hadapi. Dan ketiga, joy beyond words ya. Sukacita yang tidak akan terkatakan. Kita tidak bisa mengungkapkan sukacita kita dikala kita mengalami masa-masa yang sulit. Biarlah kebenaran firman Allah
dapat memberi kekuatan baru bagi Anda dan saya, bahkan memberikan perspektif yang baru bagaimana kita meresponi setiap keadaan yang sulit yang sedang kita hadapi. Bahwa sesungguhnya di dalam Tuhan ada pengharapan-pengharapan yang luar biasa yang Tuhan sedang kerjakan bagi kita semua. Inilah firman Allah, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah disampaikan. Hamba terbatas, tapi hamba percaya semua yang sudah disampaikan adalah isi hati-Mu. Engkau menghendaki supaya umat-umat-Mu hidup dalam ketenangan, hidup dalam sukacita. Walaupun keadaan berbanding terbalik, karena keadaan Tuhan masa-masa yang sulit yang dihadapi. Baik mungkin tekanan ekonomi, penderitaan, maupun tekanan penyakit. Apapun kesulitan yang sedang dihadapi oleh semua umat-Mu, jemaat AFCF Mapangat. Tetapi Tuhan tidak memudarkan kasih kami kepada-Mu. Tetap kami Tuhan bersemangat, tetap kami punya optimisme yang tinggi. Bahwa Tuhan mampu merubah keadaan kami yang sulit sekalipun menjadi hal-hal yang menyenangkan. Kami percaya Engkau sedang melawat orang-orang yang sakit saat ini. Kami berdoa untuk Tuhan teman kami. Oh hamba-Mu Tuhan. Saudari Yohana Tuhan, kami percaya Engkau melawat dia, menyempurnakan kesembuhan bagi dia, sehingga dia kembali beraktivitas dan melayani Engkau. Kami percaya kuasa kesembuhan sudah bekerja dan juga menyempurnakan kesembuhan bagi Yohana. Bagi juga Tuhan, Shirley Tuhan, Engkau sudah menyempurnakan kesembuhan bagi dia. Dia sehat sempurna karena Tuhan yang sudah bekerja. Demikian juga kakak dari pastor, kami percaya Engkau sudah kembali Tuhan membentuk tulang-tulangnya. Bahkan Tuhan melalui operasi, walaupun melalui operasi, tapi tangan Tuhan yang bekerja lebih Tuhan kepada tim medis sehingga semua hasil maksimal diperoleh oleh Pak James. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami semua sudah dilawat Tuhan. Kami sebagai hamba-hamba-Mu, sebagai pelayan-pelayan-Mu L1, L2, L3, bahkan semua jemaat, semua menikmati sukacita dari Tuhan. Kami terima Tuhan sesuatu yang baru, yang memperbarui hati dan pikiran kami, perspektif kami. Bagaimana kami harus bersikap di tengah-tengah kami menderita. Kami sudah berdoa dan firman-Mu menjadi rema bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Halo, orang-orang yang hidup di akhir zaman, tetap punya pengharapan. Firman Tuhan telah mengajak kita untuk terus memiliki pengharapan apapun yang terjadi. Ingat, berlarilah terus untuk menuju panggilan surgawi sampai kita menggenapi setiap rencana Tuhan. Terimalah berkat Tuhan dengan sukacita. Mari berdiri, buka tangan, buka hatimu, terima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya yang kudus dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya yang penuh kasih, memberi engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal dan persoalan. Terima dan nikmati, salurkanlah berkat. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, terpujilah Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang hebat. Haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Ya, Super Sunday kita hari ini telah selesai. Bagaimana Super Sunday tadi? Seru bukan? Seru kan Kak Ika? Iya dong, seru karena kita menikmati hadirat Tuhan yang luar Benar biasa sekali. So, sampai ketemu on our next Super Sunday. God bless, Bless you you all. all. Bye-bye. Bye.